Bab 3056. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah setengah tahun, saya pribadi akan pergi ke Aula Peri untuk mengambil air suci. Lu Chen merespons dengan cara ini dan memberikan waktu tertentu, yang sebenarnya merupakan waktu tunda. Terakhir kali, dia meminta Master Dansian untuk mengirimkan Anyu keterampilan bertarung pengembangan jiwa. Setelah Master Dansian kembali, dia berkata bahwa Anyu ingin bertemu dengannya, dan dia mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Oleh karena itu, dia harus pergi ke istana Yaoxian untuk menemui Anyu. Namun, dia tidak ingin pergi ke kuil Yaoxian sekarang, karena basis budidayanya tidak cukup, dan dia tidak bisa mengalahkan seluruh pasukan monster dengan kekuatannya sendiri. Secara khusus, ada 70 atau 80 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di Yaosu. Ada terlalu banyak orang dan ancamannya sangat besar. Begitu mereka tiba-tiba menyerangnya, itu sangat berbahaya. Bahkan dengan Fei Long dan Waner, meskipun Fei Long memiliki cukup pot peri berkualitas tinggi dan keterampilan medis Waner cukup kuat, tetapi tanpa bantuan tim puncak Daluo Jinxian dari umat manusia, tingkat kultivasinya saat ini adalah masih sedikit tidak berarti, dan dia tidak bisa menahannya, mungkin melawan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang telah memenangkan 7 atau 80 klan iblis. Oleh karena itu, ia memerlukan waktu untuk berlatih dalam pengasingan. Saat dia meningkatkan wilayahnya, kekuatan tempurnya akan lebih tinggi dan tubuh fisiknya akan lebih kuat. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di klan monster, dia tidak akan meremehkan mereka. Dia tahu bahwa penguasa istana Yaoxian tidak menentangnya saat ini, jadi dia pasti akan menyetujui permintaannya, tetapi dia mungkin akan menawar dengannya. Itu sebabnya dia meminta waktu setengah tahun, itu untuk memberikan ruang tawar-menawar bagi Master Balai Yaoxian. Faktanya, dia hanya perlu membangun wilayah kecil untuk menyapu kuil Yaoxian, yang tidak memakan waktu setengah tahun. Tapi dia ingin bertemu Anyu secepat mungkin, dan dia tidak bisa menunggu setengah tahun, jangan sampai keadaan berubah. Tidak, jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang, siapa yang akan menunggumu selama setengah tahun? Penguasa Aula Yaoxian tentu saja tidak setuju. Lu Chen menunda waktu, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Lu Chen, keturunan 9 naga, terlalu mesum, dan dia sudah cukup untuk digantung di tahap tengah keabadian emas. Dilihat dari bakat tinggi Lu Chen, sangat mungkin untuk menembus tahap akhir Golden Immortal dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan tempur Lu Chen akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan Daluo Jinxian dari seluruh klan monster tidak dapat menahan Lu Chen sendirian. Lupakan saja, aku tidak akan pergi, dan kamu juga tidak menginginkan apapun dariku. Lu Chen terkekeh, lalu melambaikan tangannya, dan berkata, kembalilah, kamu tidak berguna di sini, dan kamu tidak dapat menyerang dengan baik, jadi kamu harus hati-hati terhadap serangan diam-diamku. Kau membiarkan mereka kembali. Fei Long di belakangnya sedikit bingung, dan mengingatkannya, dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, mereka kembali, biarkan mereka terus mengepung kota, saya punya cukup waktu untuk melemparkan sejumlah pot. Ketika pasukan manusia kita pergi ke luar kota, kamu akan bertarung keras dengan mereka. Tidak masalah, mereka bahkan dapat membunuh tim puncak Daluo Jinxian mereka tanpa meninggalkan satu pun bagian. Melempar pot membutuhkan pil binatang abadi tingkat 8. Aku menyia-nyiakan begitu banyak pil binatang abadi tingkat 8 untuk monster-monster ini. Apakah ada yang salah denganku? Yang saya butuhkan adalah waktu. Saya tidak perlu menghancurkan klan iblis sekarang. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan terlalu banyak pil binatang abadi tingkat 8. Pokoknya, aku harus pergi ke istana Yaoxian lagi, dan aku harus bertarung lagi. Jika aku tidak bisa bertarung sekarang, aku tidak akan bertarung. Lu Chen kembali melalui transmisi suara dan menjelaskan kepada Fei Long, jangan selalu berpikir tentang casting pot. Pil binatang abadi tingkat 8 tidak mudah didapat, dan stoknya sekarang tidak banyak, jadi Anda tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja di setiap pot peri terbaik, ada kegunaan lain yang lebih penting. Bahan inti untuk pemurnian pil Daluo Jinxian adalah pil binatang abadi peringkat 8. Ranah seluruh legiun fanatik meningkat dengan sangat cepat. Mungkin tidak lama lagi semua saudara legiun akan memasuki negeri dongeng Luo Jin besar. Pada saat itu, ramuan Daluo Jin akan dibutuhkan dalam jumlah besar, dan pil binatang peri tingkat 8 akan sangat diperlukan.
Begitu Lu Chen mengatakan ini, Fei Long segera mengerti, jadi dia berhenti berbicara. Namun, penguasa istana Yaoxian di bawah kota melihat bahwa Lu Chen tidak mau menerimanya, dan menyerah. Dia menjadi cemas. Lu Chen, setengah tahun terlalu lama, tuanku tidak bisa menunggu, jadi aku hanya bisa memberimu waktu 1 bulan. Hei, kamu harus memikirkan satu hal. Ini yang kamu minta dariku, bukan aku. Lu Chen mencibir, dan berkata lagi, jika kamu memohon padaku, kamu hanya bisa melakukan apa yang aku minta, jika tidak, jangan harap aku membuat kesepakatan denganmu. 2 bulan, hingga 2 bulan, lebih dari 2 bulan, penguasa istana tidak bisa menunggu. Masalah besar, kamu tidak menginginkan apa yang ada di tanganmu. Tuan istana Yaoxian berkata demikian, bahkan jika dia menawar begitu banyak, dia akan memotong 2/3 dari setengah tahunnya. Jika kamu tidak menginginkannya, maka jangan, aku tidak memintamu, jika kamu tidak menginginkannya, tarik saja ke bawah. Kata Lu Chen, 3 bulan, Tuan dari Aula Yaoxian menjadi marah, dan berkata lagi, ini adalah batas dari Tuan Aula, tidak mungkin ada lagi. Tidak, Lu Chen berkata dengan tegas. Kalau tidak berhasil, ayo pergi sekarang. Setelah kembali, saya harus memeriksa orang di ruangan khusus. Penguasa istana Yaoxian marah dan mengancam, jika dia memiliki hubungan yang baik denganmu, penguasa istana berjanji untuk menjaganya dengan baik dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Jika Lu Chen bersikeras meminta air suci di sel khusus itu mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang dikurung di dalam sel, jika tidak, mengapa Lu Chen sendiri yang pergi ke sana? Dia tidak tahu alasannya, tapi dia tahu jika dia mengancam Lu Chen dengan orang itu, Lu Chen mungkin akan menyerah. Dia benar-benar tidak bisa menunggu setengah tahun, dan 3 bulan akan sulit. Karena, keabadiannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan terobosan akan segera terjadi. Begitu dia memasuki peringkat abadi tingkat tinggi, dia akan segera dipanggil oleh Tongtian Immortal Rod. Jika demikian, dia akan merindukan Lu Chen, dan dia tidak akan bisa mendapatkan jalur alam atas di tangan Lu Chen. Tanpa jalan menuju alam atas, dia kehilangan jalan pintas untuk naik ke alam. Bagaimana mungkin dia tidak berdamai? Bahkan jika Lu Chen pergi ke jalan abadi Tongtian di masa depan, bukan gilirannya untuk merebut jalur alam atas Lu Chen, karena akan ada terlalu banyak negara adidaya yang harus diperjuangkan. Mengancam saya, kamu benar-benar menggunakan iblis di dalam sel untuk mengancam umat manusia. Apakah kamu tidak sakit kepala? Aku akan menerima ancamanmu untuk setan. Lu Chen tertawa, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan sikapnya tiba-tiba berubah. Oke, 3 bulan adalah 3 bulan, coba saya lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Setelah 3 bulan, jika penguasa Aula tidak melihatmu datang, maka penguasa Aula akan menutup penjara, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan air suci dari klan monster kami. Penguasa istana Yaoxian berkata lagi, juga, kamu hanya bisa datang sendiri pada saat itu. Jika ada lebih dari 1 orang, kamu akan menanggung akibatnya. Tidak masalah, aku akan datang tepat waktu, bahkan mungkin lebih awal. Lu Chen menjawab sambil tersenyum, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. 3 bulan adalah waktu yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Penguasa istana Yaoxian memiliki harapan, dan mulutnya tertutup, jadi dia tidak akan menyodok jalan dari alam atas kemana-mana. Itu kesepakatan. Setelah penguasa istana Yaoxian membuat keputusan, dia berhenti berbicara omong kosong dengan Lu Chen Duo, dan segera mengeluarkan perintah, semua iblis mundur, dan kembali ke istana Yaoxian bersama penguasa Aula ini. Di Zacheng, pasukan klan monster di belakang mereka mengikuti. Tuan, Lu Chen adalah keturunan 9 naga yang sangat berbakat, bagaimana Anda bisa memberinya waktu 3 bulan? Seorang tokoh tinggi dari Yaozu menindaklanjuti, berbicara dengan suara yang sangat pelan, dan mengingatkan guru dari Yaoxian, ini adalah untuk strategi bala bantuan Lu Chen, dia perlu waktu untuk menghentikan budidayanya, melalui tahap akhir Golden Immortal dan kekuatan tempurnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika tiba waktunya untuk membunuh Demon Immortal Palace, tidak peduli berapa banyak puncak Daluo Jinxian yang kita miliki, kita tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan kamu tidak bisa menyembunyikan pemikiran hati-hati Lu Chen, jadi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Tuan Istana? Aura Lu Chen, penguasa Aula ini, masih memiliki beberapa tanda melonjak, menunjukkan bahwa belum lama ini dia menerobos tahap tengah keabadian emas, dan dia baru saja mengkonsolidasikan wilayahnya.
Saya baru saja memasuki tahap tengah Golden Immortal, dan jika saya ingin menerobos ke tahap akhir Golden Immortal, bahkan jika bakat Lu Chen tinggi, 3 bulan tidak mungkin, setidaknya setengah tahun. Tuanku tidak bodoh, bagaimana dia bisa memberi Lu Chen waktu setengah tahun? Demi kehati-hatian, apalagi setengah tahun, penguasa istana bahkan tidak akan memberinya waktu 4 bulan. 3 bulan adalah batasnya. Master dari Aula Yaoxian memiliki pendapat yang berbeda, dan menjelaskan, dalam 3 bulan, dari memasuki tahap tengah keabadian emas, hingga menerobos ke tahap akhir keabadian emas, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukannya, seperti Lu Chen. Tidak ada yang salah dengan pendapatnya. Di tingkat alam abadi emas, bahkan bakat seni bela diri peringkat teratas tidak dapat menembus dari tahap tengah keabadian emas ke tahap akhir keabadian emas dalam waktu 3 bulan, bahkan setengah tahun sudah cukup. Namun, dia melupakan satu hal, Lu Chen bukanlah bakat seni bela diri terbaik, tetapi bakat seni bela diri yang tiada taraf. Selama lingkungan kultivasinya sesuai, kecepatan kultivasi Lu Chen pasti di luar pemahaman orang biasa, bahkan lebih cepat. Jadi begitu, tokoh tinggi Yaozu tiba-tiba menyadari, dan berkata, 3 bulan kemudian, jika Lu Chen datang ke kuil Yaoxian dan masih berada di tahap tengah Golden Immortal, maka kita masih memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Hasil utama dari aula ini persis seperti ini. Pemimpin aula Yaoxian menghela nafas, dan berkata lagi, jika dia tidak mendapat terlalu banyak dukungan di kota Zuzu, kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dan penguasa aula akan sangat sedih dan memimpin pasukan kembali dengan kosong tangan. Hal Master, izinkan saya membuat hipotesis di sini, bagaimana jika bakat Lu Chen lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Petinggi Yaozu berhenti sejenak, lalu berkata, 3 bulan kemudian, apa yang harus kita lakukan jika Lu Chen berhasil menembus tahap akhir Jinxian? Kalau begitu biarkan dia pergi ke penjara untuk mengambil air suci. Itu bukan masalah besar, kita masih mampu membayar harganya. Tuan Istana Peri berkata lagi, selama kamu mendapatkan apa yang dipegang Lu Chen, itu sepadan dengan harga berapapun. Beberapa orang di puncak kuil Yaoxian kita dapat mencapai langit dalam 1 langkah. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik, aku khawatir. Anggota tingkat tinggi Yaozu berpikir sejenak, lalu berkata, setelah Lu Chen mengambil air suci, dia langsung memainkan trik, dan kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, penguasa aula ini juga memiliki tindakan pencegahan, saya khawatir Lu Chen tidak akan berani mempermainkannya. Penguasa istana Yaoxian tersenyum, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, dan bahkan memiliki sedikit pengkhianatan. Ketika saatnya tiba, Lu Chen akan menyerahkan apa yang kita inginkan, dan penguasa istana belum tentu melepaskannya. Petik 2. Oh, sosok petinggi Yaozu itu tertegun, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dia langsung menamparkan kepalanya. Ya, jika waktu tuan istana tepat, saya khawatir Lu Chen akan datang ke istana Yaoxian bersama hidupnya, tapi tidak kembali. Hahaha, pemimpin aula Yaoxian mengangkat kepalanya dan tersenyum, dan terus memimpin kerumunan menjauh. Pada saat ini, orang-orang di kota Zuzu sangat gembira, dan banyak makhluk abadi bersorak atas mundurnya kota tersebut, klan monster. Namun Lu Chen tidak mengikuti kerumunan untuk merayakannya, melainkan memimpin Fei Long dan Waner menyusuri kota menuju Zuzu Mansion. Saudara Lu, harap tunggu. Dalam perjalanan, seseorang mengejarnya dan memanggil Lu Chen dengan ramah. Suara itu sangat familiar, dan dia juga menyebut Lu Chen saudaranya, siapakah yang bukan penguasa istana Zuzu. Klan monster sedang mundur, dan kepala istana tidak akan pergi merayakannya dengan semua orang. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Lu Chen berhenti dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat penguasa istana Zuzu mengejarnya. Saudara Lu benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh hampir 20 pembangkit tenaga listrik Luo Jinxian di Yaozu, mengalahkan kekuatan pengepungan tentara Yaozu, dan membuat pencapaian yang disayangkan bagi umat manusia kita. Rumah Zuzu tuannya tersenyum, dan memberikan pujian terbaik kepada Lu Chen, tetapi kemudian percakapan berubah dan memasuki topik, mendengarkan percakapan antara saudara Lu dan penguasa istana Yaoxian. Saudara Lu memiliki sesuatu dari klan iblis di dalam dirinya tangan, saya tidak tahu apa itu. Penting, penguasa istana Yaoxian telah mencoba yang terbaik untuk menyerang rumah Zuzu, dan dia ingin mendapatkan sesuatu dari Anda. Petik 2. Sehat, Lu Chen tersenyum,
dan mulai menulis cerita untuk kepala istana Zuzu. Saya pernah menyelinap ke istana Yaoxian dan mengambil barang-barang Yaozu. Ini bukan, penguasa istana Yaoxian membawa seseorang ke merebutnya. Apa sebenarnya itu? Bisakah kamu memberitahuku satu atau dua hal kepada kepala istana? Kata Tuan Istana Zuzu, sesuatu milik ras monster tidak berguna bagi umat manusia, dan tidak layak untuk ditunjukkan. Dengan tanggapan seperti itu dari Lu Chen, sangatlah mustahil untuk mengungkapkan kebenaran kepada Master Zuzu. Sebelumnya, Kepala Istana Zuzu membantu Penatua Agung Mingxian dan mengirimnya ke Gunung Mingku untuk melawan Sura sendirian, seolah-olah mengirimnya ke kematian. Dia belum menyelesaikan masalah dengan Tuan Istana Zuzu. Sekarang orang ini masih ingin mengetahui rahasianya, jadi jangan pikirkan itu. Jika itu masalahnya, kamu dapat menggunakan item dari Yaozu untuk menukar lebih banyak keuntungan dengan penguasa Istana Yaoxian, seperti Nixue Peak. Melihat Lu Chen menolak untuk mengungkapkannya, penguasa Istana Zuzu tidak punya pilihan selain menyerah, tetapi memberikan saran lain, dan berkata, puncak Nixue masih di tangan Yaozu. Jika kita tidak mengambilnya kembali, Zuzu tidak akan memiliki penghalang. Ia selalu berada di bawah ancaman Yaozu. Ayolah, umat manusia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Apa yang dimaksud dengan puncak darah terbalik? Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 3 bulan, saya akan membawamu untuk mengambilnya kembali. Ini adalah wilayah umat manusia kita. Bagaimana kita bisa menukarnya dengan barang? Itu benar. Penguasa Istana Zuzu tersedak, mengangguk cepat, dan mencoba lagi. Saudara Lu sekarang menjadi pilar kota Zuzu, dan dia seharusnya berada di kota Zuzu, bukan selama 3 bulan. Lalu pergi ke Aula Peri untuk bertualang. Yang suci air ras iblis tidak baik untuk umat manusia. Apa efeknya? Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan di sini. Petik 2. Siapa bilang air suci Yaozu tidak berguna? Aku bisa menggunakannya untuk penelitian. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, dalam 3 bulan, saya pasti akan pergi ke istana Yaoxian. Apakah itu risiko atau tidak, itu tergantung apakah kepala istana dapat membantu Anda. Ah, kamu ingin tuan istana ikut bersamamu. Penguasa istana Zuzu terkejut. Tidak, aku pergi sendiri. Namun, sebelum saya pergi, saya perlu mundur dan berlatih, dan saya tidak boleh diganggu oleh orang lain. Lu Chen melirik Tuan Zuzu, dan berkata sambil tersenyum, hari ini, klan monster mundur, dan rencana beberapa orang gagal. Mungkin mereka akan menemukan cara untuk mencari kesalahan saya, Tuan, Anda mengerti. Anda ingin istana ini melindungi hukum untuk Anda. Tuan Istana Zuzu tiba-tiba mengerti, dan dia segera memahaminya. Yaozu gagal dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka sudah terluka parah. Mereka berani mengorganisir kekuatan terakhir untuk menyerang kota Zuzu. Jelas mereka berani merajalela karena melihat masalah dalam umat manusia. Dan Sekte Abadi Naga Patah yang memiliki masalah mungkin telah mengirimkan pesan kepada Yaozu, yang sama saja dengan mengkhianati ras manusia. Duanlong Xianmen, yang bahkan mengkhianati klannya sendiri, masih menjadi musuh lama Lu Chen. Setelah Yaozu mundur, mereka mungkin menimbulkan masalah. Maksud Lu Chen sangat jelas. Ketika dia menutup budidayanya, apakah Duanlong Xianmen akan membiarkannya pergi? Tentu tidak. Duanlong Xianmen tidak akan berdamai dengan mundurnya klan monster, dan pasti akan mencari-cari kesalahan Lu Chen, atau setidaknya mempengaruhi meditasi Lu Chen. Jika Lu Chen berlatih dalam pengasingan, jika Sekte Abadi Naga Patah menemukan masalah baginya dan diam-diam terlibat dalam beberapa tindakan tingkat rendah, itu akan sangat merepotkan. Jika Duanlong Xianmen melakukan sesuatu di belakang layar, dan mereka tidak menunjukkannya secara terbuka, Lu Chen tidak dapat mengangkat pedangnya dan menaiki kudanya, cukup hancurkan Duanlong Xianmen secara langsung. Jika Anda ingin menghilangkan momok ini, Anda tidak bisa begitu saja membunuh murid Duanlong Xianmen, itu hanya untuk membuat marah Patriark Duanlong. Ketika saatnya tiba, Patriark Duanlong ingin membalaskan dendam murid dan cucunya, dan dia akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan Lu Chen, yang akan menjadi masalah besar. Jika Duanlong Xianmen dihancurkan, Patriark Duanlong harus dipenggal, dan pendukung terbesar Duanlong Xianmen harus disingkirkan. Sebagian besar pohon Duanlong Xianmen tumbang dan kera bertebaran, sehingga tidak mungkin lagi menjadi masalah serius bagi ahli waris Jiulong. Sekarang ranah Lu Chen tidak cukup baik, bahkan Daluo Jingxian belum turun tangan, ini bukan waktunya untuk membunuh Duanlong Xianmen. Dan prioritas utama Lu Chen bukanlah menghancurkan gerbang abadi naga,
tetapi mundur dan berlatih, pertama-tama tingkatkan alam, lalu masuk ke Istana Abadi Iblis. Jika Anda ingin berlatih kultivasi terpencil tanpa terpengaruh oleh Duanlong Xianmen, Anda memerlukan bantuan dari Master Istana Zuzu. Lu Chen akan mundur di rumah Zuzu, dan masalah keamanan adalah tanggung jawab Tuan Rumah Zuzu. Penguasa istana lebih tahu daripada aku bahwa Sekte Abadi Naga Patah itu kuat dan berkuasa. Masih mungkin mengirim orang untuk menyelinap ke rumah Zuzu untuk menggangguku saat mundur. Lu Chen tidak menanggapi langsung ke istana Master Zuzu, tetapi menjawab dari samping, yang sebenarnya memiliki arti yang sama. Penguasa rumah Zuzu selalu menjadi penguasa negeri Dongeng Penglai, pemimpin semua makhluk abadi tingkat menengah dari semua klan, dan memiliki status tertinggi. Lu Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin orang-orang melindunginya. Menanggapi dari samping, biarkan Master Zuzu memahaminya, itu tetap tidak masalah. Tidak peduli seberapa cakap Duanlong Xianmen, penguasa istana ini tidak terbuat dari lumpur, dan mereka tidak ingin membuat masalah di rumah besar ini. Benar saja, penguasa istana Zuzu memahami kata-kata Lu Chen, dan mendengus dingin, lalu dijamin bagi Lu Chen, itu sama saja dengan menjadi pelindung Lu Chen secara default. Anda dapat yakin bahwa Anda akan berlatih di pintu tertutup di rumah Zuzu, dan istana akan menjamin bahwa Anda dan orang-orang Anda tidak akan disalahgunakan. Hei Hao, dengan rumah besar ini yang bertanggung jawab, orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah tidak bisa masuk ke rumah Zuzu, apalagi mendekati halaman utara tempat Anda adalah. Petik 2. Terima kasih, Tuan Istana. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira. Namun, jika aku melakukan ini untukmu, aku akan menyinggung Duanlong Xianmen, dan Duanlong Xianmen mungkin akan melawanku. Penguasa istana Zuzu menghela nafas, dan berkata lagi, dengan Sekte Abadi Duanlong mengincar istana ini, di masa depan, dalam hal melawan ras monster, kekuatan pemanggilan istana ini akan menjadi lebih lemah. Kamu masih memanggil kentut. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, dalam waktu 3 bulan, Yao Zu pasti akan terluka parah lagi, dan mereka mungkin tidak akan pernah pulih. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Penguasa istana Zuzu tampak bingung, sedikit tidak percaya. Dia tahu bahwa 3 bulan kemudian, Lu Chen akan pergi ke kuil Yaoxian untuk mengambil air suci yang membosankan dari Yao Zu. Tetapi jika Lu Chen pergi ke istana Yaoxian, apakah dia bisa hidup kembali adalah tanda tanya besar. Kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, tapi dia tidak terkalahkan. Kelompok puncak Daluo Jinxian masih bisa mengancam Lu Chen. Selama pertarungan menara, dia tahu bahwa kekuatan Lu Chen berarti dia tidak terkalahkan sendirian, bukan 1 lawan 1. Tanpa dukungan dari penggarap perisai dan dokter abadi, dan tanpa bantuan dan penahanan puluhan puncak Daluo Jinxian dari umat manusia, Lu Chen tidak akan mampu mengusir ratusan puncak Daluo Jinxian dari ras monster, dan akan melakukannya, bahkan dikalahkan oleh pihak lain secara bergantian. Oleh karena itu, Lu Chen perlu meningkatkan wilayahnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebelum dia dapat memasuki istana Yaoxian sendirian. Namun, Lu Chen hanya punya waktu 3 bulan untuk berlatih, seberapa besar hal ini dapat ditingkatkan. Diperkirakan menembus tahap selanjutnya dari Golden Immortal sudah cukup. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu, setidaknya setengah tahun. Bahkan jika Lu Chen menerobos dan pergi ke sarang Yao Zu dengan tahap akhir Jinxian, bisakah dia mengalahkan pasukan Yao Zu sendirian? Pasti tidak bisa mengalahkannya. Penguasa istana Yaoxian pasti akan memalingkan wajahnya dan menyangkal siapapun ketika dia mendapatkan barang-barang itu di tangan Lu Chen, dan tidak akan pernah membiarkan Lu Chen keluar hidup-hidup. Orang bodoh manapun tahu bahwa pergi ke aula peri pasti merupakan jurang yang dalam, atau pertempuran sampai mati. Tidak apa-apa jika Lu Chen melangkah ke negeri ajaib Luo Jin yang hebat. Dengan bakat dan potensi Lu Chen sebagai keturunan 9 naga, mengalahkan pasukan monster yang kuat bukanlah masalah. Bahkan penguasa istana Yaoxian tidak akan berani menyerang Lu Chen. Tetapi jika Lu Chen masih berada di alam abadi emas, dia pasti tidak menyukai Lu Chen, dan dia tidak percaya Lu Chen dapat kembali dari kuil Yaoxian. Dia tidak tahu di mana Lu Chen memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke istana Yaoxian bersamanya, dan akan membuat Yao Zu bertekuk lutut. Karena, penguasa istana Yaoxian pasti tidak akan membiarkanku pergi, dan aku akan punya alasan untuk mengalahkan mereka. Tanpa diduga, Lu Chen tidak menyebutkan alasannya, tetapi hanya mengatakannya. Lalu bagaimana kamu mengalahkan seluruh tim Daluo Jinxian di Yao Zu? Kata Tuan Istana Zuzu dengan marah.
Aku selalu beruntung, mungkin aku akan sangat beruntung bisa mengalahkan Yao Su. Tentu saja, Lu Chen tidak akan menanggapi secara positif, tetapi berkata dengan senyuman yang tidak serius. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak pergi. Air suci ras monster hanya berguna untuk ras monster, dan tidak berguna bagi ras manusiaku. Kamu tidak perlu mengambil risiko untuk hal ini. Tuan Istana Zuzu bahkan menanggapinya dengan marah. Mengenai masalah ini, kepala istana tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya memiliki kebijaksanaan sendiri, dan berguna untuk mengambilnya kembali. Selama penguasa istana membereskan rumah Zuzu, dan orang-orang dari Duan Long Xianmen tidak dapat mengganggu kultivasi saya, maka semuanya akan berjalan lancar. Pada saat itu, saya cukup beruntung bisa mengalahkan Yao Su hingga jatuh, dan kepala istana akan jauh lebih santai dalam melawan Yao Su. Diperkirakan tidak akan ada lagi medan perang Daluo Jinxian antara manusia dan monster, tidak perlu lagi membuang waktu dan tenaga untuk menelepon orang. Lu Chen terkekeh, dan apa yang dia katakan kali ini adalah menjawab pertanyaan sebelumnya dari kepala istana Zuzu. Oke, kamu kembali dulu, Mansion akan pergi untuk meningkatkan semangat, lalu kembali ke Mansion untuk memeriksamu. Tuan istana Zuzu tidak punya pertanyaan apapun lagi, jadi dia harus menyelesaikan perkataannya seperti ini, lalu berbalik dan kembali ke puncak kota. Setelah kembali ke rumah Zuzu dan halaman utara tempat Legiun Fanatik ditempatkan, Lu Chen menemukan sebuah rumah yang tenang dan mengabdikan dirinya untuk menutupnya dan berlatih. Adapun urusan Legiun, 5.000 anggota Legiun pada dasarnya ditutup untuk pelatihan, dan tidak ada yang perlu diurus. Tempat dengan energi paling abadi di kota Zuzu ada di rumah Zuzu, dan juga merupakan tempat terbaik untuk bercocok tanam. Lu Chen sedang berlatih di dalam ruangan, jadi dia tidak hanya harus berlatih, tetapi juga berlatih pada waktu yang sama, agar tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan peti mati batu besar, mengisinya dengan darah binatang peri tingkat ke-7, dan kemudian menyiapkan darah binatang peri tingkat ke-7 dengan bahan obat. Kemudian Lu Chen melangkah ke peti mati batu besar dan membenamkan dirinya ke dalam darah binatang itu untuk menempa tubuhnya. Itu benar, itu adalah darah binatang peri tingkat ke-7, bukan darah binatang peri tingkat 8. Penempaan tubuh Lu Chen sangat cepat, tetapi tidak peduli. Seberapa cepatnya, masih ada batasnya. Saat ini, dia hanya bisa berendam dalam darah binatang peri tingkat ke-7, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini terutama terkait dengan wilayahnya. Dia berada di negeri dongeng emas, yang paling cocok untuk berendam dalam darah binatang abadi tingkat ke-7. Bagaimanapun, binatang peri tingkat ke-7 setara dengan peri emas, yang merupakan pasangan yang serasi. Jika dia ingin berendam dalam darah binatang abadi tingkat 8 dengan lebih banyak energi, akan lebih baik jika memiliki tubuh Daluo Jinxian, sehingga efeknya akan lebih baik. Jika dia ingin menembus batas dan berendam dalam darah binatang peri tingkat 8 di negeri dongeng emas, bukan tidak mungkin. Selama dia memiliki lebih banyak waktu untuk menempa tubuhnya dan berendam dalam darah binatang peri tingkat ke-7 sampai pada titik di mana dia tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, dia juga dapat secara paksa berendam dalam darah binatang peri ke-8, pesan binatang peri. Masalahnya, dia punya banyak hal yang harus dilakukan, apalagi waktu untuk berlatih. Bagaimana dia bisa punya lebih banyak waktu untuk berendam dalam darah hewan untuk berolahraga? Meski begitu, energi darah binatang peri tingkat ke-7 sangat kuat, dan dapat membentuk tubuh Lu Chen ke tingkat yang sangat tirani, dan dapat membawa Luo Jinxian besar biasa dengan pukulan penuh. Bahkan Lu Chen terluka berkali-kali oleh puncak Daluo Jinxian di pertempuran sebelumnya, namun dia tidak meledak di tempat. Jika Lu Chen naik ke tingkat berikutnya dalam latihan pelatihan tubuh darah binatang, dia dapat menggunakan darah peri tingkat 8 untuk melatih tubuhnya, dan tirani tubuh fisiknya pasti akan melampaui puncak Daluo Jinxian, dan dia bahkan bisa menahan pukulan makhluk abadi. Seperti biasa, latihan dan latihan tubuh itu benar. Lu terbenam dalam darah binatang itu, mengoperasikan seni 9 naga kembali ke 1, mengaktifkan 5 pembuluh darah naga, mengekstraksi energi abadi dengan tidak hati-hati, dan mengubah aliran energi abadi untuk memperkaya tubuhnya. Sebulan telah berlalu, energi abadi yang kuat di rumah Zuzu sangat stabil, tidak pernah tipis sebelumnya, tetapi sekarang menjadi lebih tipis 10%. Untungnya, Lu Chen hanya menarik 1/10, tidak semuanya. Jika diubah ke tempat lain yang energi abadinya tidak stabil, atau sudah lama tidak dapat bertahan, mungkin Lu Chen harus pindah tempat untuk berlatih. Tapi di sini, setelah sebulan,
energi abadi hanya 1/10 lebih tipis, jadi Lu Chen tidak perlu berpindah-pindah untuk berlatih, dia bisa terus berlatih di tempat. Kecuali, Lu Chen terus berlatih selama 10 bulan. 2 bulan telah berlalu, energi abadi di rumah Zuzu menipis 1/10-nya, hanya menyisakan 4/5. Total energi abadi telah berkurang 1/5, yang telah menarik perhatian orang-orang berkuasa di rumah Zuzu, dan menemukan bahwa sumber penurunan energi abadi berasal dari halaman utara. Namun dengan keberadaan tuan rumah Zuzu yang melindunginya, tidak peduli betapa curiganya orang-orang kuat di rumah itu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke halaman utara untuk menanyakan situasinya. Dan Lu Chen menyerap sejumlah besar energi abadi, dan juga mengubah sejumlah besar energi abadi menjadi sejumlah besar energi abadi, dan setelah tubuh menyerap cukup energi abadi, tubuh berhenti menariknya. Energi abadi dalam jumlah besar yang tersisa tidak dapat kemana-mana, ia hanya dapat berkeliaran di dalam tubuh, mencari titik lemah untuk dilampiaskan. Pada akhirnya, belenggu yang lemah menjadi sasaran sejumlah besar energi abadi. Keturunan 9 naga berbeda dari pejuang lainnya. Hambatan atau belenggu untuk menerobos dunia tidak sekuat yang lain, tapi cukup lemah. Selama energinya ada, Anda dapat bergegas dan menerobos. Ini adalah alasan penting mengapa keturunan 9 naga berlatih dengan cepat, dan ini juga merupakan keuntungan besar untuk menghancurkan prajurit lainnya. Ketika sebagian besar pejuang menerobos dunia, mereka membutuhkan energi yang lebih banyak dan lebih kuat serta lebih banyak waktu untuk menerobos kemacetan, atau mereka membutuhkan semacam pencerahan atau memahami semacam kebenaran esoteris untuk membimbing Xian Yuan menerobos belenggu. Dalam hal kenyamanan menerobos alam, prajurit lain tidak bisa dibandingkan dengan keturunan Jiulong, dan mereka tidak berada pada level yang sama sekali. Terutama Lu Chen, yang memiliki kekuatan baru lahir yang kuat di tubuhnya, yang memiliki efek merangsang dalam menerobos alam, dan dia adalah yang terbaik di antara keturunan 9 naga. Tepat setelah semua esensi abadi di seluruh tubuh terkumpul, kekuatan untuk menerobos alam mulai diaktifkan, dan belenggu yang lemah langsung hancur, tidak dapat bertahan sama sekali. Klik. Terobosan, keabadian emas terlambat, kekuatan Golden Immortal di dalam tubuh bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan yang baru lahir juga menjadi lebih tebal, dan kekuatannya persis sama dengan kekuatan Dewa Emas. Pada saat itu, seluruh tubuh Lu Chen penuh dengan nafas, dan dia merasa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dengan kekuatan tempur yang lebih besar dan tubuh fisik yang lebih kuat. Jika Zanshen dipanggil, di bawah peningkatan kekuatan Zanshen, pedang Zanxian ke-58 hampir tidak dapat diaktifkan. Tidak mungkin, meningkatkan ranah kecil dan menambahkan hanya satu gaya pisau sudah menjadi batas Lu Chen. Awalnya, berdasarkan standar bilah pedang ke-54, ia harus memiliki kekuatan Daluo Jinxian untuk mengaktifkannya, dan itu harus menjadi Daluo Jinxian yang relatif kuat. Bahkan untuk Xie Wuneng, seorang veteran pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, rekor tertinggi hanya pisau Zanxian ke-56, yang biasanya mungkin tidak dapat diaktifkan. Terlebih lagi, dalam keadaan normal, bahkan pedang Zanxian yang ke-55 sulit untuk diaktifkan, yang sudah tidak dapat dibandingkan dengan Lu Chen. Bisa dibayangkan bahwa 55 atau lebih pedang pemotong abadi bukan untuk diaktifkan secara normal oleh makhluk abadi tingkat menengah, tetapi untuk makhluk abadi tingkat tinggi. Tapi Lu Chen mampu mengaktifkan pedang Zanxian yang ke-55 sejak lama, dan sekarang dia hanya berada di tahap akhir dari Golden Immortal, dan dia benar-benar meningkatkan pedang Zanxian yang ke-58, yang pastinya merupakan seorang jenius di antara mereka, jenius. Terakhir kali, saat menyelamatkan Ming Yue di Kangshan, Lu Chen menggunakan pisau ke-57 dari pembunuh abadi untuk pertama kalinya, dan memenggal kepala yang mulia abadi dari Yaozu. Pisau ke-57 untuk membunuh yang abadi sudah sangat kuat, jadi pisau ke-58 akan menjadi lebih kuat. Namun, ini bukanlah poin kuncinya, karena gaya pedang tingkat tinggi ini dipersiapkan untuk makhluk abadi tingkat tinggi. Lu Chen saat ini berada di wilayah keabadian tingkat menengah, dan musuh utamanya adalah puncak Daluo Jinxian, bukan keabadian tingkat tinggi. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian Lu Chen sekarang adalah apakah pedang ke-54 cukup untuk membunuh puncak Daluo Jinxian, dan apakah perlu menggunakan pedang ke-55. Lagi pula, konsumsi pisau abadi ke-55 masih agak tinggi, dan akan lebih sempurna jika pisau abadi ke-54 dapat digunakan, yang mengkonsumsi lebih sedikit dan dapat digunakan untuk pertempuran yang berlarut-larut. Tentu saja,
Lu Chen mampu meningkatkan pedang pembunuh abadi ke-58 setelah menembus tahap akhir Jinxian, itu semua berkat kekuatan supernatural yang baru lahir itu. Kekuatan yang baru lahir itu sebanding dengan kekuatan peri emas. Dengan berkah dari dua kekuatan abadi emas, kekuatan Lu Chen tidak hanya berlipat ganda, tetapi di bawah berbagai peningkatan, telah berlipat ganda, dan secara alami dapat mengaktifkan pedang abadi tingkat yang lebih tinggi. Masih ada 1 bulan, tapi 1 bulan saja tidak cukup, pada dasarnya sulit untuk melakukan terobosan. Lu Chen menghela nafas, tapi dia tidak menyerah, dan terus berlatih. Setidaknya untuk mengkonsolidasikan ranah baru, dan kemudian melakukan hal lain, jika tidak, kekuatannya akan menjadi tidak stabil. Bagi Lu Chen, tidak perlu banyak waktu untuk mengkonsolidasikan ranah baru, beberapa hari sudah cukup. Namun, dengan waktu yang cukup, setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Lu Chen berlatih selama 20 hari lagi sebelum meninggalkan ujian. Selama 20 hari ini, Lu Chen tidak terlalu peduli, dan terus menipiskan energi abadi rumah Zuzu, menambahkan banyak energi abadi pada dirinya sendiri, dan meletakkan fondasi yang lebih baik untuk terobosan di masa depan. Ketika Lu Chen keluar rumah, dia menyadari bahwa energi abadi di luar telah menipis sepertiganya, dan itu semua berkat dia. Terutama setelah dia menerobos tahap akhir Golden Immortal, kecepatan ekstraksi energi abadi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, lebih cepat dan lebih ganas, dan hanya butuh lebih dari 20 hari untuk menarik energi abadi, yang lebih banyak dari 2 hari sebelumnya, gabungan bulan. Lu Chen menghela nafas panjang, dan menyesali bahwa dia, seorang ahli energi abadi, memiliki persyaratan yang terlalu tinggi pada lingkungan kultivasi, yang tidak hanya merupakan keuntungan dari kultivasi, tetapi juga kerugian dari kultivasi. Tepat ketika dia merasa sedikit bersemangat dengan kecepatan kultivasinya dan mampu mengalahkan orang lain sejauh 100 atau puluhan blok, dia tiba-tiba menemukan bahwa situasi di sekitarnya sangat ganas, yang membuatnya terkejut, bahagia, dan tertekan. Di seluruh halaman utara, terdapat ribuan rumah untuk latihan, dan 5.000 legiun fanatik ditempatkan di sana. Namun, di sebagian besar rumah, ada aura bergelombang yang keluar, ini adalah aura puncak Jinxian. Artinya, 5.000 anggota legiun hampir tidak dapat menembus puncak abadi emas. Di sejumlah kecil rumah, nafas yang keluar bukanlah puncak Jinxian, melainkan nafas Daluo Jinxian yang melonjak. Artinya, sangat sedikit anggota legiun yang berhasil menerobos Luo Jinxian Agung. Aura orang-orang itu sangat familiar, mereka semua adalah anggota inti legiun, Ming Yue, Ling Yan, Ruhua, Gao Hai, Aisan, Shou Hu, Wanyan, Cai Niao, Quan Sheng, Yuli, Fest, Niu Ding, dan 10 pelayan, bahkan para pelayan, hantu perempuan. Qian ada di antara mereka. Namun, sebelum Lu Chen kembali, orang-orang ini telah menembus puncak Jinxian, dan fondasi mereka agak kokoh. Sekarang, mereka telah berlatih selama hampir 3 bulan, dan tidak mengherankan jika mereka telah memasuki Daluo Jinxian. Hanya saja kecepatan kultivasi mereka di luar imajinasi Lu Chen. Tidak bisakah Lu Chen terkejut dan bahagia? Satu-satunya hal yang membuat Lu Chen frustrasi adalah kecepatan kultivasi Sangguan Jin lebih cepat dan peningkatannya lebih besar. Di seluruh halaman utara, hanya di rumah tempat tinggal Sangguan Jin barulah aura tahap tengah Daluo Jinxian keluar. Apalagi aura Sangguan Jin sangat mantap, tidak bergejolak. Hal ini menunjukkan bahwa Sangguan Jin tidak baru saja memasuki tahap tengah Daluo Jinxian, tetapi telah berada di sana selama beberapa hari, dan wilayah kekuasaannya telah lama terkonsolidasi. Pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba merasa bosan, karena seluruh legiun berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kecepatan peningkatannya tidak tertahankan, bahkan orang yang paling terbelakang, jadi tidak ada yang perlu disyukuri. Namun, di antara anggota inti legiun, ada 2 orang hilang yang telah mencapai puncak Daluo Jinxian, Waner dan Fei Long. Waner dan Fei Long mengikuti Lu Chen ke negeri ajaib binatang aneh. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berlatih sepanjang jalan, dan wilayah mereka jatuh. Rumah latihan Waner berada tepat di sebelah Lu Chen, dan aura yang keluar darinya adalah puncak keabadian emas, tetapi itu tidak membuat orang merasa bergelombang dan bergejolak, hanya setenang air, yang tidak bisa menjadi lebih stabil. Bakat Waner adalah yang terbaik, dan bakatnya juga sangat tinggi. Tidak mengherankan jika dia dengan cepat menembus puncak Jinxian. Hal yang sama berlaku untuk Fei Long, yang juga berhasil menembus puncak Jinxian dan menjadi stabil.
Menembus puncak Jinxian tentunya tidak mudah bagi Fei Long, bahkan bisa dikatakan sebagai keajaiban. Karena Fei Long juga harus mengurus casting, membuang banyak waktu untuk casting pot dan casting senjata, serta waktu latihannya lebih sedikit dibandingkan anggota Legiun lainnya. Selain itu, bakat dan bakat Fei Long tidak setinggi Waner, dan dia telah mencapai efek pelatihan yang serupa dengan Waner. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa itu? Faktanya, Lu Chen juga tahu bahwa semua saudara laki-laki dan perempuannya berkultivasi mati-matian untuk mengimbanginya, dan mereka bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menembus batas. Hampir semua orang di Legiun belum banyak bepergian di negeri dongeng, mereka hanya berlatih, dan berlatih, meningkatkan kultivasi mereka seperti menelan kurma hingga mencapai puncak keabadian emas. Tanpa dorongan dari dia, keturunan 9 naga, mustahil untuk mencapai level setinggi itu dalam waktu sesingkat itu dengan bakat yang tidak merata dari 5.000 anggota Legiun. Bagi Legiun fanatik untuk masuk ke negeri dongeng, itu hanya membutuhkan waktu beberapa tahun. Faktanya, bagi Xiuxian, itu hanya sekejap mata, dan itu sangat singkat. Jika orang lain yang hanya menghabiskan beberapa tahun mengembangkan keabadian, dia mungkin masih berada pada level keabadian tingkat rendah, dan sangat mustahil untuk menyentuh tepi keabadian tingkat menengah. Tentu saja, selain kerja keras mereka, hal terpenting bagi anggota fanatik Legion untuk mencapai kesuksesan tersebut adalah mereka memiliki keterampilan abadi yang sangat tinggi, dinasti Liu He Yuangong. Peringkat latihan juga menentukan kecepatan kultivasi. Yang terpenting, mereka juga memiliki pasokan sumber daya yang besar dan tidak terputus. Ramuan utama Jiuxuan yang disediakan oleh Lu Chen bukanlah lelucon, ini adalah ramuan yang dimonopoli oleh Sekte Alkimia, dan efek membantu budidaya sangat kuat sehingga hampir tidak normal. Untuk memastikan keuntungannya sendiri, Danzong pada dasarnya mencadangkan sumber daya super seperti ramuan Jiuxuan untuk digunakan sendiri, dan hampir tidak pernah menjual atau membukanya ke dunia luar. Sayangnya monopoli Danzong atas ramuan utama Jiuxuan tidak dapat memengaruhi Lu Chen. Lu Chen memiliki beragam teknik alkimia, serta pencapaian alkimia yang tak terduga. Selama dia mendapatkan bahan inti, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menyempurnakan ramuan utama. Meskipun pencapaian alkimia Firefox lemah, Firefox adalah ahli pengendalian api alami dan memiliki keunggulan besar dalam alkimia. Dengan bimbingan Lu Chen, seorang kultivator alkimia super, apa yang tidak bisa disempurnakan oleh Jiuxuan Xiandan. Hentikan latihan, keluar. Lu Chen berjalan ke sebuah rumah dan mengirimkan suara ke Fei Long yang sedang berlatih di dalam. Setelah beberapa saat, Fei Long membuka pintu, dan mengeluh bahwa Lu Chen mengganggu kultivasinya. Saudaraku, Sangguan Jin sudah berada di tahap tengah Daluo Jinxian, dan bahkan 2 rompi impor paralel dan Niu Ding berada di tahap awal dari Daluo Jinxian. Saya bahkan bukan seorang Daluo Jinxian, saya hampir tidak dapat mengangkat kepala. Saat ini, saya menyerang Daluo Jinxian, mengapa Anda mengganggu kultivasi saya tanpa alasan? Tanda tanya, ada yang ingin kukatakan padamu, atau aku akan mengganggumu. Wajah Lu Chen tidak senang, dan dia tidak menanggapi dengan marah. Bahkan Fei Long, seorang pengecut, telah menembus puncak Jinxian, tetapi dia masih berpikir bahwa puncak Jinxian tidak cukup kuat, dan dia harus menerobos Daluo Jinxian untuk memiliki kemampuan mengangkat kepalanya. Jadi, haruskah dia menggali lubang dan menguburkannya, importir super paralel di tahap selanjutnya dari Golden Immortal. Ranah saudara-saudara di sekitarnya semuanya maju pesat. Meskipun dia sangat bahagia untuk saudara-saudaranya, dia tidak terlalu bahagia dengan dirinya sendiri.